Pernah nggak sih kamu ngerasa hidup tuh kayak main monopoli, tapi kamu selalu mendarat di petak pajak dan nggak pernah dapat uang warisan? Giliran ada rezeki dikit, listrik minta dibayar, bensin habis, pulsa nelpon ibu juga minta jatah. Sampai-sampai kamu mulai mikir, ini hidup atau simulasi survival mode sih? Oke, mari kita jujur sebentar. Berapa kali dalam sebulan kamu buka dompet, lalu isinya cuma debu, kartu ATM expired, dan struk Indomaret dari 3 minggu lalu, bahkan ada recehan yang udah berubah warna jadi seni abstrak. Rasanya kayak jadi tokoh utama di drama Korea, tapi tanpa cinta segitiga, cuma ada kamu, tagihan, dan rasa panik. Biasanya, kalau kondisi udah kayak gitu, reaksi kita standar, panik, stres, overthinking, dan mulai mikir buat jual barang-barang nggak penting yang dulu dibeli pas lagi healing. Kadang lebih parah, mulai kepikiran hal-hal yang absurd kayak, kalau gue ngumpet dari dunia selama seminggu, apakah tagihan akan sadar diri dan menghilang? Spoiler alert, nggak akan. Tapi menariknya, di tengah kekacauan hidup modern dan tekanan ekonomi ini, ada satu pertanyaan sederhana yang bisa jadi game changer. Bisa nggak sih tetap tenang walau dompet lagi ngenes? Dan jawabannya, ternyata bisa banget. Tapi bukan karena kita tiba-tiba dapat transferan misterius dari paman kaya di Nigeria, ya? Jawabannya justru datang dari hal yang gak banyak orang pikirin, filosofi kuno. Namanya stoikisme, bukan nama brand teh herbal, tapi cara berpikir yang udah ribuan tahun dipakai sama orang-orang bijak buat ngadepin hidup yang, kadang gak ngasih kita jeda buat napas. Stoikisme ngajarin kita satu hal penting, bahwa ketenangan bukan datang dari tebalnya dompet, tapi dari cara kita merespon kenyataan. Dompet boleh tipis, tapi kalau cara pikir kita kuat, hati tetap tenang. Kayak punya mental anti kerut, meskipun hidup narik-narik dari segala arah, ekspresi tetap kalem. Nggak berarti cuek, tapi sadar. Gue nggak bisa kontrol semuanya, tapi gue bisa kontrol diri gue sendiri. Masalahnya sekarang, kita hidup di zaman yang menuhankan saldo rekening dan jumlah follower. Padahal, para filsuf stoik udah lama banget ngajarin bahwa kebahagiaan sejati itu datang bukan dari luar, tapi dari dalam. Mereka udah pernah hidup miskin, diasingkan, bahkan di penjara, tapi tetap tenang, santai, dan malah sempet nulis buku. Lah kita, baru ditagih utang pulsa udah langsung gelisah, kayak abis lihat mantan jalan bareng orang baru. Intinya gini, kalau kamu merasa hidupmu lagi susah karena duit lagi seret, itu wajar. Tapi jangan biarin hal itu ngontrol suasana hati kamu. Belajar dari para stoik, kita diajak buat mikir, apa aja sih yang sebenarnya bisa gue kendalikan? Karena waktu kita sadar bahwa ketenangan itu bukan soal kaya atau miskin, tapi soal sikap, disitulah hidup mulai terasa ringan. Jadi, meskipun dompet kamu lagi seret banget sampai isinya tinggal kartu vaksin dan harapan, tenang aja. Selama kamu masih bisa ketawa, masih bisa berpikir jernih, dan gak panik kayak ayam dikejar deadline, kamu udah satu langkah lebih stoik dari kemarin. Jadi gini, stoikisme itu lahir di Yunani sekitar 2000 tahun yang lalu, bukan di kafe estetik atau podcast motivasi yang penuh kata-kata healing dan self-love. Filosofi ini lahir dari kegetiran hidup, dari orang-orang yang merasakan pahitnya dunia, tapi mereka tetap bisa tersenyum sambil bilang, santai aja, ini cuman ujian. Salah satu prinsip utama stoikisme adalah fokus sama hal yang bisa kamu kendalikan. Nah ini bro, adalah kalimat emas yang bisa kamu pajang di wallpaper HP, ditempel di kulkas, atau ditato di dompet kosong kamu, biar tiap buka langsung keinget. Oke, isi dompet gua mungkin gak bisa gua kendalikan hari ini, tapi reaksi gua terhadap dompet ini, itu bisa. Contoh, kamu gak bisa kendalikan inflasi, harga beras naik, atau biaya parkir yang sekarang serasa biaya kuliah. Tapi kamu bisa kendalikan caramu menyikapi semua itu. Mau marah-marah, mau panik, atau mau tenang. Nyari solusi pelan-pelan, sambil minum kopi sachet dan berpikir, oke, hari ini mungkin berat, tapi bukan berarti gue harus ikut jadi berat juga. Lucunya, kita hidup di era di mana semua hal kecil bisa bikin stres.
Sinyal lemot aja bisa bikin emosi. Apalagi kalau saldo rekening tinggal 1 digit dan itu pun bukan angka 0 yang di depan. Tapi stoikisme ngajarin kita bahwa dunia ini emang penuh hal di luar kendali kita. Daripada sibuk protes ke semesta, mending latih mental kita buat jadi tahan banting. Karena ya, hidup itu kayak tukang parkir. Kadang nyuruh maju, kadang nyuruh mundur, dan seringnya nggak jelas. Epictetus, salah satu filsuf stoik terkenal, pernah bilang, bukan peristiwa yang mengganggu kita, tapi cara kita memandang peristiwa itu. Artinya, yang bikin kamu stres bukan dompet kosongnya, tapi pikiranmu sendiri yang bilang, gua nggak cukup, gua gagal, hidup gua berantakan. Padahal, kalau dilihat dari sisi stoik, kamu cuma lagi belajar jadi tangguh. Belajar ngerasain lapar, supaya nanti kalau kenyang bisa lebih bersyukur. Jadi ketika kamu ngerasa hidup lagi nyiksa, coba tarik napas dan tanya ke diri sendiri, apa yang bisa gue kontrol sekarang? Jawabannya bisa simple banget. Bisa jadi cuma nafasmu, pilihan buat gak nyerah, atau keputusan buat gak overthinking hari ini. Dan itu cukup. Karena di stoikisme, yang kecil tapi bisa kamu kendalikan, itu lebih penting daripada hal besar yang cuma bikin kamu stres. Akhir kata, ingat, saldo kamu bukan identitas kamu. Jangan biarin angka di rekening nentuin gimana kamu ngerasa tentang diri sendiri. Karena percaya atau enggak, orang paling bijak di dunia ini bukan yang saldo rekeningnya ratusan juta, tapi yang bisa tidur nyenyak walaupun saldo cuma cukup buat beli pop mie dan sabun cuci piring sachet. Coba bayangin hidup jadi Epictetus. Lahir sebagai budak, dipukulin tuannya, dan tetap bisa bilang, santai aja, ini cuma tubuh gua yang kesakitan, bukan jiwa gua. Lah kita, baru HP jatuh dikit udah ngomel kayak ditinggal jodoh. Lihat bedanya. Mereka hidup tanpa jaminan, tanpa BPJS, tanpa saldo dana darurat, tapi tetap punya ketenangan hati yang susah dicari di zaman modern ini. Kenapa mereka bisa segitunya tenang? Karena mereka sadar satu hal penting. Hidup itu bukan tentang menghindari kesulitan, tapi belajar berdiri di tengah kesulitan dengan kepala tegak. Mereka nggak nunggu dunia jadi adil, karena mereka tahu dunia nggak akan pernah sepenuhnya adil. Yang bisa mereka lakukan adalah memperkuat diri mereka sendiri, secara mental, emosi, dan cara berpikir. Nah, sekarang coba bandingin dengan gaya hidup modern kita. Kita terlalu gampang panik. Harga kopi naik 1.000 aja langsung protes. Feed Instagram lebih keren dikit dari punya kita, langsung insecure. Padahal, stoikisme ngajarin, jangan ukur hidupmu pakai standar orang lain. Karena kebahagiaan itu personal, bukan kompetisi siapa yang lebih update gadget atau sering liburan. Marcus Aurelius, kaisar Romawi yang juga seorang stoik, pernah nulis di jurnal pribadinya, kita semua akan mati. Tapi sebelum itu terjadi, pastikan kamu hidup dengan bermakna. Jelek ya? Ini orang punya kekuasaan atas ribuan pasukan, tapi tetap mikir soal makna hidup, bukan soal naik mobil kuda edisi terbaru. Dia tahu bahwa harta dan status gak akan bikin hidup tenang kalau kita belum berdamai sama pikiran sendiri. Dan inilah yang keren dari stoikisme. Mereka ngajarin bahwa bahagia itu bukan soal punya banyak, tapi soal butuh sedikit. Semakin dikit kamu butuh, semakin kamu merdeka. Kamu gak akan jadi budak gaya hidup, gak akan jadi tawanan ekspektasi, dan gak akan terombang-ambing sama pendapat orang. Jadi kalau kamu lagi di titik hidup yang rasanya, gila, kok semua salah mulu ya? Mungkin ini saatnya berhenti sebentar. Lihat ke dalam diri. Tanya, apa gue hidup berdasarkan prinsip atau cuma ikut arus? Karena stoikisme ngajarin, ketenangan bukan datang dari luar, tapi dari dalam diri lo sendiri. Dompet tipis, gak apa-apa, asal mental gak tipis juga. Karena ujung-ujungnya, hidup bukan soal siapa yang punya paling banyak, tapi siapa yang bisa bertahan paling tenang. Gak harus ribet kok buat bahagia. Lo gak perlu jalan-jalan ke Swiss, naik kapal pesiar, atau beli skincare harga sejutaan, cuma biar ngerasa hidup lo layak. Kadang, bahagia itu sesimpel bisa makan Indomie pakai telur 2 tanpa mikirin besok makan apa. Tapi sayangnya, hidup di zaman sekarang bikin kita susah ngerasa cukup. Karena di mana-mana kita dicekokin dengan standar sukses versi orang lain.
Lihat story temen nikah, langsung ngerasa gagal. Lihat orang beli mobil baru, langsung mikir, gua kapan ya? Padahal, belum tentu orang yang lo lihat itu beneran bahagia. Bisa jadi mereka juga lagi ngos-ngosan, ngejar ekspektasi yang gak ada ujungnya. Nah, disitulah stoikisme jadi jalan ninja yang tenang. Dia bilang, kamu gak perlu jadi segalanya. Kamu cukup jadi damai dengan dirimu sendiri. Stoikisme ngajarin kita seni untuk hidup cukup. Kata cukup ini underrated banget. Kayak bumbu seblak yang kadang dianggap remeh. Padahal kalau nggak ada, rasanya hambar. Kita terlalu sibuk ngejar lebih. Lebih kaya, lebih keren, lebih diakui. Sampai lupa ngerasain apa yang udah kita punya. Padahal kalau kita bisa benar-benar hadir, duduk tenang, sadar bahwa, gue masih punya tempat tinggal, masih bisa makan, masih bisa ketawa, itu aja udah rezeki luar biasa. Filsuf Stoik bernama Seneca pernah bilang, orang miskin bukanlah dia yang memiliki sedikit, tapi dia yang selalu merasa kurang. Kena banget kan? Karena banyak orang yang kelihatannya kaya, tapi nggak pernah puas. Dan itu capek bro, capek hati, capek mental, capek dompet. Sebaliknya, orang Stoik justru bilang, kalau gue bisa bahagia dengan sedikit, berarti dunia nggak bisa ngegoyang gue. Kuat, tahan banting, dan gak mudah dimanipulasi sama dunia. Bayangin hidup kayak gitu. Bangun pagi bukan karena alarm cicilan, tapi karena emang badan cukup tidur. Ngelakuin sesuatu bukan buat impress orang, tapi karena emang pengen. Makan bukan buat diposting, tapi buat dinikmatin. Bukan hidup demi validasi, tapi hidup demi kedamaian. That's stoicism in action. Hidup sederhana bukan berarti hidup murahan, justru hidup yang punya prinsip. Dan kalau lu mikir, wah itu mah enak kalau udah punya semua dulu. Justru sebaliknya. Orang Stoik bilang, lu harus latih itu justru pas lu belum punya banyak. Karena kebahagiaan yang sejati itu gak dibangun dari luar ke dalam, tapi dari dalam keluar. Dan begitu lu bisa nikmatin hidup tanpa syarat, lu udah menang. Bahkan sebelum lomba dimulai. Inilah intinya, hidup itu gak nunggu rekening lu gendut dulu baru lu boleh bahagia. Karena kalau nunggu semua beres dulu baru tenang, berarti ketenangan lo tergantung situasi luar. Padahal hidup itu nggak pernah bisa lo kendalikan sepenuhnya. Satu-satunya yang bisa lo pegang erat adalah sikap lo sendiri. Nah disitulah stoikisme nunjukin taringnya. Filosofi ini ngajarin lo buat jadi kayak batu karang, dihempas ombak nggak roboh. Mungkin lo nggak bisa pilih hidup lo semulus seleb TikTok, tapi lo bisa pilih gimana cara lo jalanin hari ini. Mungkin dompet tipis, tapi hati bisa tetap penuh. Mungkin saldo rendah, tapi mental bisa tetap tinggi. Karena di stoikisme, kebijaksanaan bukan soal siapa yang punya jawaban paling keren, tapi siapa yang bisa tetap waras di tengah kekacauan. Dan jujur aja, di dunia sekarang, waras itu langka. Semua orang pengen cepat kaya, cepat sukses, cepat viral, tapi nggak ada yang mau belajar sabar. Stoikisme tuh kayak reminder yang bilang, slow aja bro, nikmatin proses. Ketenangan itu bukan finish line, tapi cara lo lari. Lucu ya, orang-orang ngeluarin jutaan buat ikut seminar self-healing, padahal jawaban paling tokcer ada di buku tua filsuf 2000 tahun lalu yang bisa lo baca gratis. Jadi mulai sekarang, kalau lo lagi buka dompet dan isinya cuma kartu parkir sama doa-doa, jangan langsung sedih. Tarik napas, senyum, terus bilang, dompet gue boleh tipis tapi prinsip gue tebel. Lo bukan kegagalan cuma karena belum punya banyak. Justru lo kuat karena lo bisa bertahan dengan sedikit. Dan makin sedikit hal yang lo butuhin buat bahagia, makin besar kontrol lo atas hidup sendiri. Coba ubah cara lo lihat dunia. Jangan cuman ukur nilai lo dari apa yang lo punya, tapi dari apa yang bisa lo lepasin tanpa kehilangan diri lo sendiri. Stoikisme ngajarin lo jadi orang yang damai. Bukan karena semuanya sempurna, tapi karena lo gak nunggu sempurna buat damai. Akhirnya, kalau hidup lo hari ini lagi berat, dan dompet lo lebih ringan dari niat diet pas puasa, jangan panik. Lo lagi belajar. Lo lagi jadi kuat. Lo lagi bangun versi diri lo yang gak bisa dikalahin cuma karena tanggal tua. Dan percaya deh, orang kayak gitu jauh lebih keren dari sekadar orang kaya yang hidupnya hampa. Nah, kalau kamu ngerasa video ini bikin kamu mikir, atau minimal senyum di tengah krisis dompet, jangan lupa pencet tombol like biar algoritma tahu kamu butuh ketenangan, bukan cicilan tambahan.
Dan kalau kamu pengen terus belajar gimana cara jadi manusia tangguh ala stoikisme, tanpa harus jadi biksu atau pindah ke gunung, langsung aja subscribe channel ini. Karena kita bakal terus ngobrolin hidup, duit, dan filosofi dengan cara yang waras tapi ngakak. Share juga ke temen kamu yang dompetnya lagi diet, biar mereka nggak sendirian ngadepin kerasnya dunia. Ingat, tenang itu bukan hadiah, tapi keterampilan, dan bareng-bareng, kita bisa latih itu pelan-pelan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Ingat, walau saldo pas-pasan, prinsip tetap harus mapan.